karena materinya tentang poster dan ini dikit, jadi kita bisa langsung ke praktik desainnya aja ya. Di sini praktik desainnya ini kita akan membuat sebuah poster infografis ya. Poster infografisnya lebih kayak gini. Nah, kalian bisa lihat ya. Jadi kayak ada pokoknya infografis banget lah, info-info yang ada tentang COVID-19 ini bisa dibilang lengkap banget gitu loh. Dan sebelum itu kita harus persiapan dulu, persiapan mencari resource-nya dulu. Jadi mungkin teman-teman yang udah di depan laptopnya bisa ngikutin saya ya. Yang pertama nih, download dan install Nexa Font gitu. Kalian bisa searching aja Nexa Font. Nah, di sini nih di Davon Free, kalian bisa kunjungi Davon Free, Nexa Font Free gitu. Setelah itu kalian bisa download. Downloadnya kayak biasa aja, download. Habis itu kalian bisa install langsung fontnya ya. Nah, di sini nih ada tombol download, kalian bisa download aja, diekstrak dulu terus di-download. Dan setelah itu ilustrasi. Nah, ilustrasi ini sama seperti yang saya bilang pertemuan pertama itu, saya bakalan ngasih tahu teman-teman semua kira-kira apa-apa aja yang apa namanya ya, kira-kira resource apa aja yang bisa kita gunakan atau gratis gitu. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet bikin dari awal lagi. Itu kan buang waktu banget ya. Jadi kita bisa pakai resource-resource yang ada. Salah satunya untuk tutorial kali ini, pertama kita akan gunakan Slideshow. Mungkin teman-teman pada tahu ya Slideshow. Slideshow itu kayak bikin-bikin template PowerPoint gitu. Nah, ini kan banyak nih. Mungkin teman-teman juga pernah atau sering pakai ya Slideshow. Nah, di sini kan di dalam slides-nya ini kan biasanya ada ilustrasi-ilustrasi atau apa gitu. Nah, kayak gini nih ilustrasi ini nih. Ya kan? Jadi ini bisa dibilang salah satu resource gratis ya, kecuali ada yang ini freemium sama premium ya. Kalau itu kita harus ada pricing-nya nih, harus bayar. Oke, yang ketiga ada icon, flat icon. Jadi di sini saya jelasin dulu. Nah, jadi kalau misalkan biasanya saya untuk kalau mau bikin sebuah desain itu perlu namanya script. Gitu loh. Jadi kayak script kayak misalkan ya cuma script tulisan-tulisan kayak ini mau diisi apa ya, informasi-informasi lah intinya lah. Jadi kita bisa tahu nih kayak misalnya COVID-19 jenis penyakit. Nah, ini kan ini masuknya itu adalah header atau masuknya itu adalah judul gitu. Jadi pastikan judul itu taruh paling atas kayak gitu. Nah, setelah itu nanti tips yang kedua adalah kalau misalkan kita disuruh bikin kayak list kayak gini nih, pencegahan. Ini kan ini list nih 1 2 3 4 nih. Kita bisa bikin dari list 1 2 3 4 ini menjadi sebuah list kayak gini. Jadi ada ikonnya, ada teksnya gitu loh. Jadi ikonnya ini kita ambil dari mana? Kita ambil dari flat icon. Yang namanya flat icon ini ada gratis, ada yang berbayar. Tapi yang gratis saja itu udah banyak banget kalau kita lihat. Jadi kayak misalnya kalau kita searching COVID. Nah, ini yang ada mahkota-mahkotanya ini tuh biasanya ini adalah premium atau kita nggak bisa gunain kecuali kita udah beli atau lisensinya. Jadi kita filter aja. Setelah itu kita free. Nanti otomatis ngepilin semua icon yang kita bisa pakai gitu. Tentu di sini ada penjelasannya ya, flat large with attribute. Jadi ini maksudnya adalah kita bisa gunakan sebagai apa kalau misalnya untuk belajar gitu, belajar doang atau kayak seperti ini kita kan belajar gitu personal maksudnya. Dan komersial purpose kayak misalnya kita disuruh jasa sebagai jasa gitu, kita bikin poster terus kita ngasih mereka tapi dengan atribut. Atributnya adalah ya kayak designed by Prefix kayak gitu. Jadi kayak ya watermark gitulah istilahnya. Kayak gitu ya. Jadi persiapan ini, oh ya, satu lagi nih. Kalian mesti download dulu Bitly bahan PDWP 2.
bit.ly bahan PDWP2. Di sini ada bahan-bahan yang tadi tuh kayak script, terus ada icon, jadi kalian nggak perlu cari-cari lagi ya. Ataupun kalau misalnya kalian mau bikin atau nyari sendiri ya silakan, nggak apa-apa. Tapi di sini saya udah nyediain beberapa icon yang, nah ini nih, yang udah jadi. Jadi nanti kita bisa mempersingkat waktu aja. Kok ini nggak bisa? Ini chatnya mana ya? Oh nggak ada. Oh ini ada. Itu linknya udah saya kasih di chat ya. Kalian bisa download dulu sebelum memulai praktik desainnya ya. Akan saya tunggu sampai 13.25. Sambil kita tunggu, saya juga mempersiapkan untuk praktiknya. Oh iya, yang ini yang kedua nih, ilustrasi. Ini lupa nih. Jadi di Slides Go, kita download dulu, misalkan COVID. Nah ini kan banyak nih. Nah kita download yang ini. Jadi ilustrasi-ilustrasi yang akan kita gunakan itu ada di dalam sini. Kita buka aja. Terus satu lagi itu sama yang apa namanya? Coronavirus disease. Lihat aja ininya nih, apa thumbnailnya. Oh nggak ada ya? Slides Go coronavirus. Ah ini nih. Jadi kalian download dulu bahan-bahannya. Nah, tinggal ini PowerPoint. Itu dia otomatis. Yang ini juga PowerPoint. Free download. Dia bakal ke download. Terus kita close aja. Oke, udah ke download ya. Yang Nexa font juga jangan lupa. Atau kalian mau pakai font yang ada aja nggak apa-apa sih. Nggak harus install font ini pakai Arial Calibri, nggak masalah. Gimana, udah semua? Kalau ada yang belum, bisa ini di chat aja, bakal ditunggu. Cara install font ke PPT-nya. Tadi kan udah download ya. Terus di sini mana Nexa? Oh, belum download. Jadi kalau kalian udah nginstal fontnya, kalian harus di close dulu PowerPoint-nya, baru dimasukin lagi, baru dibuka lagi maksudnya. Jadi nanti dia bakal kedetek kalau misalnya kalian lagi buka PowerPoint, terus kalian install font, terus kalian cari fontnya, itu nggak bakal ada. Dia harus nge-refresh dulu, jadi di reopen aja. Nah, install kayak gini doang. Jadi di blok dua-duanya, setelah itu install for all users. Nah, terus itu kalian silang dulu, baru kalian buka lagi PowerPoint-nya, terus kalian cek di bagian sini nih. Ada apa enggak, misalnya Nexa. Itu ada Nexa Bold sama Nexa Light. Cuma dua doang. Ya, kayak gitu.
Ada lagi yang ketinggalan atau gimana? Sebelum kita mulai ke prakteknya. Kita bisa mulai aja langsung ya. Iya, Kak, mulai aja. Oke, yang pertama kalian bisa buka PowerPoint kalian. Untuk versi PowerPoint yang dipakai ini saya sih gunainnya PowerPoint 2019, tapi untuk tutorial kali ini kalian bisa gunain PowerPoint versi berapa aja ya. Bisa 2010, 2013, 2016, pokoknya bisa. Dengan catatan kalian download yang tadi tuh, yang Mediafire tadi, yang icon-iconnya. Karena ikonnya itu bentuknya PNG, bukan SVG. Awal sih bentuknya SVG, tapi kalau karena SVG itu cuma di PowerPoint 2019 doang supportnya, nggak bisa dibuka di 2016, jadi saya jadiin PNG aja biar kalian bisa pakai juga gitu loh. Kita lanjut aja. Pertama kita bisa ubah slide size-nya dulu dari 16:9 ke 4. Defaultnya 16:9. Kita bisa ke tab design di sini. Setelah itu ke slide size, custom slide size. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya. Pilih A4. Dan ininya portrait. Biar dia berdiri gitu loh, biar dia vertikal. Ya. Setelah itu kita bisa langsung oke aja. Ini maximize. Dia bakal udah jadi kayak gini. Nah, setelah itu kemarin kita udah belajar color palette juga ya. Jadi nanti kita gunain color palette yang ada di slide yang udah kita download tadi ini. Jadi kumpulkan color palette dari gambar penguin. Gambar penguinnya itu ada di slide yang di ini nih, COVID Outbreak for Kids. Kita buka aja dulu. Dan jangan lupa ya, setiap kalian mau apa-apa gitu atau desain di PowerPoint, grids lainnya ini harus aktif ya. Jadi ke tab view, pastiin ininya kecentang nih yang grids ini. Jadi kita bisa tahu titik tengahnya dan kita bisa ngatur nanti kesimetrisan dari desain kita. Gitu. Ruler sama ini nggak perlu, karena ini agak ganggu sini yang grid lines. Jadi grid saja. Ruler juga nggak perlu sih. Kayak gitu. Setelah itu kita lanjut ke COVID outbreak. Nah, ini kita enable editing. Biasanya ke protect. Jadi kita enable dulu. Gimana, udah pada buka yang ini? Template ini. Nah, di sini kan nih banyak ilustrasi nih. Tuh, kita bisa pakai. Dan ini kita bisa ganti warna-warnanya kita. Nah, yang ini, penguin ini yang slide ketiga, kita copy paste. Kita copy, Ctrl+C, baru kita masukin ke sini. Nah, kan kalau misalnya kita Ctrl+V langsung nih, ini saya Ctrl+V langsung nih. Hasilnya beda nih sama yang warna aslinya gitu loh. Caranya, kita Ctrl+C di sini, biasa, copy, setelah itu kalian bisa paste yang bagian ini, yang keep source formatting. Atau klik kanan, yang keep source formatting, pokoknya yang ini nih. Jadi dia dia ngikutin warna asalnya gitu. Oke. Nah, untuk ngambil color palette-nya, kita sediain dulu kotak di sini. Nah, kotak ini nanti yang sebagai media warnanya gitu loh. Jadi kita klik dulu kotaknya, udah, setelah itu ke save fill. Nah, kita gunakan eyedropper. Ya. Eyedropper. Setelah itu kita arahkan ke warna yang pengen kita bikin color palette gitu. Misalnya ini yang indigo nih. Nah, jadi dia bakalan masuk warnanya nih. Kita bisa lihat nih, recent color-nya ini kita bisa lihat. Ini warna baru yang kita bikin. Jadi color palette-nya nanti bakal muncul di bagian ini, di bagian bawah, recent color ini. Sama kayak tadi, kita copy paste saja yang ini, kotak ini nih.
Setelah itu kita save fill dan kita kasih warna merah yang ini. Nah, tuh kayak gitu. Jadi kita ambil semua warna yang ada di penguin ini. Yang ini juga kita kasih warna kuningnya kita ambil, warna hijaunya kita ambil, warna ungunya kita ambil juga. Nah, kayak gitu. Gimana udah color palette-nya? Di sini kita Kak, grup aja. mau nanya, kan Iya. di PowerPoint yang 2010 nggak ada eyedropper, nah itu gimana? Oh, nggak ada ya? Iya. Oh iya, nggak ada ya. Bentar. Ini udah nyediain dia tadi. Terlalu. Download dari situ tuh. Nanti tinggal masukin aja ke PowerPoint-nya. Ada masalah lagi yang lain? Sudah bisa kita lanjut? Lanjut, Kak. Oke. Nah, setelah itu kan udah ngumpulin color palette-nya nih. Habis itu kita bisa ngatur layout-nya gitu. Nah, untuk masalah ngatur layout ini biasanya saya itu nyari inspirasi dulu. Jadi kayak misalkan di biasanya di Freepik itu banyak banget dan ini adalah hal yang paling lama dalam desain. Kalau bagi saya ya, karena agak apa ya namanya ya? Karena banyak banget pilihannya sampai sampai bingung mau pakai yang mana gitu loh. Jadi kayak layoutnya itu mau pakai yang mana. Kan kemarin itu kita udah belajar tentang hierarki garis lurus sama hierarki Z ya, atau zigzag gitu. Itu itu juga bisa kita pakai sih kayak gini nih. Kalau untuk tutorial kali ini kita pakainya gabungan ada zigzag sama garis lurus. Nah, di sini kalau misalnya kalian mau pakai layout yang tersendiri gitu, kalian bisa cari aja sesuai keyword yang kalian mau desain. Gitu. Kayak misalnya kayak gini COVID infographic gitu. Jadi kita bisa tahu kira-kira desainnya itu mau pakai layout yang apa gitu kayak ini nih. Kalau ini zigzag juga sama, dia bakal dari kiri kanan, balik lagi ke kiri, kanan lagi, balik kiri kanan lagi. Tuh, umumnya sih kayak gitu sih. Atau yang kayak gini ini lebih unik sih. Ini lebih unik nih. Ini jadi dibagi 3 per kotak gitu. Kita lanjut ya. Mana tadi? Oh,